Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 38133815 Bab 3813 Supreme Fairy Talisman. Kekuatan serangan Landen Sen bisa dikatakan melawan langit. Para biarawan terkejut dan bertepuk tangan. Teknik immortal mendalam top. Tidak, ini benar-benar mustahil. White Gold Dragon King mengeluarkan teriakan yang menakutkan, dan dia tidak bisa bermimpi membayangkan bahwa semut surgawi bisa melepaskan teknik misterius tingkat atas yang tidak bisa dikuasai Luo Tianxiang. Melihat kepala naganya hendak dipotong dan dipotong oleh vortex 5 warna ini dengan kekuatan langit, Raja Naga Platinum, yang merasakan ancaman kematian, membakar daging dan darah serta vitalitasnya dengan panik dan membuka mulutnya untuk memancarkan cahaya putih yang mengerikan. Bailong bernafas. Cahaya putih pekat itu seperti ribuan sinar, bergegas menuju pusaran 5 warna di depannya. Bum bum bum. Di bawah serangan gila Raja Naga Platinum, pusaran 5 warna akhirnya meledak terbuka, dan ledakan itu terdengar seperti langit dan bumi runtuh, dan langit runtuh. Ledakan mendebarkan terdengar melalui seluruh medan perang, memekakkan telinga dan berkepanjangan. Setelah satu pukulan, Raja Naga Platinum sebenarnya bisa menahannya, tetapi tubuhnya telah dihujani oleh cahaya pedang 5 warna yang pekat, dan ratusan luka mengerikan telah dihujani, dan lehernya terputus dengan deras darah. Meskipun baik daging dan jiwa terluka parah, Raja Naga Platinum akhirnya menyelamatkan nyawanya, dan kepala naga yang hampir pecah tidak ditebang oleh pukulan mengejutkan Landen Sen. Kekuatan roh Landen Sen overdraw, dan banyak darah tumpah dari mulut, hidung dan telinganya, napasnya cepat melemah, dan kesadarannya mulai trance. Sial. Dengan linglung, wajah Landen Sen hitam seperti dasar pot, dan hatinya diam-diam mengatakan bahwa dia tidak baik. 100 Refining Sword Array memang sangat kuat, tetapi sejauh yang menyangkut basis kultivasi Landen Sen, setelah setiap pemeran, kekuatan jiwa akan dikonsumsi ke tingkat yang sangat berbahaya. Setelah sepenuhnya melakukan langkah terakhir dari Array 100 Refining Sword, Landen Sen mengambil alih kekuatan jiwanya sendiri, konsumsi yang sangat besar membuatnya hampir kehilangan semua kekuatan tempurnya, semua orang hancur di udara, dan hantu binatang buas yang marah di belakang cerah dan gelap hampir menghilang. Landen Sen, yang telah melampaui kekuatan jiwanya, hampir berubah menjadi ikan di atas talenan, tanpa kekuatan tempur sama sekali. Oh, pergi dan lindungi Brother Landen Sen. Saudaraku, hati-hati. Xia Linger dan Xia Saner memiliki wajah pucat dan bergegas menuju Landen Sen untuk pertama kalinya. Penatua Hua Guoshan, ikuti aku untuk menghukum naga jahat dan melindungi kepala Sen. Bai Chen memimpin ratusan pembudidaya dari Hua Guoshan Tianxian, terbang keluar dari tentara dan bergegas untuk mendukung Landen Sen. Nenek moyang Jue Chen, orang suci mengundang bulan, permaisuri Hongling, orang asli dari pemurnian tulang, Lan Xianer, Meyer, dan banyak pembudidaya surgawi dalam pasukan koalisi berkerumun ke arah Landen Sen, berusaha mendukung. Hanya Raja berkepala 9 yang berdiri di sana dan berkata dengan tenang di dalam hatinya, Kakak Landen Sen, adik lelaki itu berutang budi padamu, kali ini aku akan membiarkan 9 kepala itu membalas. Raja berkepala 9 hampir membelah matanya, seolah-olah dia telah membuat beberapa tekad besar, dan menghapus kotak kayu emas di punggungnya. Di sisi lain, Raja Naga Platinum berdiri di langit menyeret tubuhnya yang terluka, menatap Landen Sen yang runtuh di depannya dengan mata seperti bel tembaga, mengeluarkan cahaya menakutkan dan sengit pergilah ke neraka, Landen Sen bermacam-macam. Metode Landen Sen telah membuatnya merasa sangat ketakutan, dan secara rasional mengatakan kepada Raja Naga Platinum bahwa ia harus dengan cepat membunuh anak ini, jika tidak akan ada masalah yang tak berkesudahan. Platinum Dragon King, yang telah merasakan upaya melelahkan dari 100 pedang penyulingan, telah belajar dengan baik, kali ini dia tidak berani menyerangku dari dekat, tetapi mengeluarkan pesona peri hitam dari cincin penyimpanan. Sejumlah besar aura hitam keluar dari permukaan jimat peri, mentransmisikan napas horor yang menakjubkan. Jimat ini disebut 7 setan dewa kuku jimat, itu adalah jimat peri top langka di dunia, dan juga jimat peri yang diberikan oleh pemimpin 3 orang suci untuk menyelamatkan kehidupan Xie. Sejak utusan Sage Sein maju ke Luo Tianxiang, tidak ada biarawan yang pernah melukai dirinya sendiri seperti ini. Utusan Xie Seng marah, tetapi ada juga sedikit ketakutan yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Bahkan jika dia mengkonsumsi jimat abadi terbaik yang berharga ini, dia harus memastikan untuk membunuh Landen Sen, bencana terbesar. Sebelum biksu abadi dari pasukan koalisi datang untuk mendukung, Raja Naga Platinum dengan tegas menghancurkan 7 paku roh jahat. Ledakan. Tiba-tiba, napas kematian muncul dari tangan Raja Naga Platinum. 7 paku roh jahat yang dihancurkan berubah menjadi paku hitam panjang yang sehitam tinta, dan paku panjang itu memancarkan cahaya hitam yang tak berujung. Segera setelah memanggil. Suara sangat tajam menerobos udara terdengar, dan paku panjang hitam yang membawa kekuatan menakutkan yang tak tertandingi, membawa cahaya hitam tak berujung, menunjuk langsung ke dahi Landen Sen. Ini sudah berakhir.
Melihat cahaya hitam yang tak tertandingi terbang ke arahnya, ketakutan akan kematian membuat mata Landen Sen tampak putus asa. Pada saat krisis ekstrim ini, berhenti. Raungan keras tiba-tiba datang dari bawah. Sosok besar dengan cahaya perak yang bersinar di depan Landen Sen. Kakak laki-laki. Murid Landen Sen membesar, dan sosok perak di depannya adalah Raja Kera berdarah. Raja Kera menghabiskan kekuatan terakhirnya dan mendirikan pilar naga emas, mencoba untuk memblokir lonjakan hitam mematikan ini untuk Landen Sen. Ledakan. Di antara lampu listrik dan batu api, duri hitam menghantam Pan Longzu, meledak keras seperti tanah longsor, membuat jantung bergetar. Sayang sekali bahwa Raja Kera melakukan yang terbaik, tetapi dia masih tidak bisa menahan lonjakan hitam ini. Cahaya hitam meledak dari paku hitam seperti gelombang besar gelombang mengamuk, dan langsung mengguncang pilar Panlong yang didukung oleh Raja Kera. Apa? Seiring dengan cahaya hitam yang keras lewat, mulut Raja Kera membuat teriakan yang mengerikan, bagian atas tubuhnya ditusuk oleh paku panjang hitam, dan lubang darah berlubang berdarah ditembakkan. Teror. Kakak laki-laki. Melihat paku-paku hitam menembus tubuh Raja Kera, darah berceceran seperti air terjun, mata Landen Sen membelah, dan teriakan yang menusuk jantung terdengar di mulutnya. Raja Kera Senior. Melihat ini, semua kultivator surgawi yang terbang menunjukkan kekaguman. Tuanku. Tidak. Bai Chen meraung. Para tetua Hua Guoshan semua menjerit karena marah. Di medan perang, setelah Raja Kera yang ditusuk oleh 7 roh jahat mengerang, tubuhnya yang bobrok jatuh dari udara, dan vitalitasnya dengan cepat memudar, hingga udara seperti gosip. Sisa kera putih, berani memanjakanku. Platinum Dragon King sangat marah, sangat tidak puas dengan gangguan Raja Kera. Namun, 7 paku roh jahat yang dia hantam dengan keras mengenai limbah kera putih, dan itu dianggap telah menghilangkan musuh dengan level yang sama. Platinum Dragon King memiliki 37 mantra jahat untuk menyelamatkan hidupnya. Dia dengan cepat mengeluarkan 7 mantra jahat kedua sebelum beku surgawi pasukan koalisi tiba, dan dia akan menghancurkannya untuk eksitasi. Pada saat ini, mengaum. Suara nyanyian naga tentang langit dan bumi pecah dari suatu tempat di medan perang. Suara itu seolah menembus emas dan batu-batu pecah, menembus awan, dan seluruh medan perang tampak mengaum dan bergetar. Apa? Pada saat ini, Raja Naga Platinum tiba-tiba merasakan tekanan spiritual mencekik yang mengunci dirinya, rambutnya ditegakkan secara instan, dan matanya dengan cepat melihat sekeliling. Sebelum Platinum Dragon King menemukan sumber suara, cahaya keemasan tiba-tiba muncul di suatu tempat di medan perang. Pergi, panah Dewa Naga Leluhur. Raja berkepala 9 memiliki wajah mengerikan, dan mulut, hidung dan telinga dari 9 kepala serangga dipenuhi dengan banyak darah. Dia menuangkan vitalitas dan kekuatan jiwa seluruh tubuhnya ke dalam busur dan panah raksasa di tangannya. Bab 3814 One Arrow. Sebagai harta yang diturunkan dari Bibotan, bilah Dewa Naga Leluhur menyegel kekuatan tekad lemah, Naga Leluhur Prematur. Naga Leluhur Primordial adalah kekuatan tertinggi yang bersaing dengan Kaisar Surgawi kuno Kaisar Timur Tai untuk tahta di era Lik, dan lemahnya tekad Naga Leluhur cukup untuk dibandingkan dengan roh senjata naga yang paling kuat. Hanya beku dengan darah Raja Naga Raja yang dapat membangkitkan busur ilahi Naga Leluhur, tetapi hanya dapat dibangunkan sekali dalam sejuta tahun. Raja berkepala 9 menggunakan busur naga leluhur selama perjalanannya ke Tianshan lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Secara logika, dia tidak bisa menggunakan busur Dewa Naga Leluhur lagi jika waktunya belum melewati 1 juta tahun. Tetapi dengan garis keturunan 9 kepala yang terbangun, Raja 9 kepala juga dapat membangkitkan busur ilahi naga leluhur dengan mengorbankan vitalitas dan kekuatan jiwanya yang besar, dan dapat mengerahkan kekuatannya ke langit. Memanggil. Ada suara menerobos langit seperti langit dan bumi, membakar kekuatan jiwa untuk Raja berkepala 9 tertinggi, dan berjuang untuk menembakkan panah berbentuk naga di tali busur dari leluhur ilahi naga leluhur. Tiba-tiba, cahaya emas tak berujung menyebar, dan di mana panah berbentuk naga lewat, semua pemandangan diubah menjadi emas murni, sama seperti ujung dunia. Semua beku hampir buta di kedua mata pada saat ini. Bahkan Platinum Dragon King tidak terkecuali. Ini sebenarnya adalah harta peri-peri tingkat roh yang kesepian. Merasakan kekuatan mengerikan yang dibawa oleh panah berbentuk naga, Raja Naga Platinum begitu ketakutan sehingga dia meraung. Tidak. Melihat panah berbentuk naga terbang di udara dengan kecepatan hampir teleportasi, Raja Naga Platinum mengeluarkan raungan yang menusuk jantung, menghancurkan 7 roh jahat di tangannya, mencoba memblokirnya dengan 7 roh jahat. Panah. Namun, semua ini adalah angan-angan. 7 paku roh jahat terbang dengan cahaya hitam yang membalikkan sungai dan laut, dan mengenai panah berbentuk naga, membuat ledakan. 7 kuku roh jahat tampaknya kuat, tetapi mereka tidak bisa menghentikan panah berbentuk naga sama sekali. Saya melihat bahwa panah berbentuk naga membawa cahaya keemasan yang hampir menyentuh langit, dan dengan mudah menghancurkan 7 roh jahat menjadi bubuk. Setelah mengalahkan 7 paku roh jahat, kekuatan panah berbentuk naga tetap tidak berkurang, dan dengan cepat terbang dekat dengan Raja Naga Platinum.
Apa? Pupil Raja Naga Platinum terus membesar, dan setelah teriakan histeris di mulutnya, dia dipukul oleh panah berbentuk naga. Bum bum bum. Cahaya keemasan membuat semua pemandangan menjadi emas, dengan bunyi letupan mengerikan satu demi satu, hampir seperti adegan kiamat. Cahaya emas tanpa batas yang dibawa oleh naga dewa leluhur membombardir tubuh Raja Naga Platinum dengan cara yang menghancurkan. Landen Sen, yang lebih dekat dengan Raja Naga Platinum, juga terlempar jauh oleh dampak energi ledakan. Untungnya, Raja Berkepala Sembilan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan kekuatan naga dewa leluhur agar tidak menyebar ke Landen Sen, sehingga Landen Sen tidak akan terluka. Setelah satu pukulan, tubuh Raja Naga Platinum penuh dengan lubang dan darah, dan tulang dan naga terlihat jelas. Bahkan dengan pukulan dari panah Dewa Naga Leluhur, Raja Naga Platinum belum mati, menunjukkan seberapa kuat vitalitasnya. Meskipun dia belum mati, tubuh Platinum Dragon King telah mencapai titik di mana ia akan runtuh, dengan suara ratapan yang lemah dan tragis. Setelah kekuatan naga leluhur Dewa Panah dikonsumsi, itu berubah menjadi cahaya keemasan dan terbang kembali ke tangan Raja Berkepala Sembilan. Pada saat ini, Raja Berkepala Sembilan telah kehabisan vitalitas dan kekuatan jiwanya, dan darah terus mengalir keluar dari mulut, hidung dan telinganya, dan seluruh orang itu bergetar. 7 paku roh jahat. Raja Naga Platinum yang ngeri ketakutan oleh busur naga leluhur yang diperlihatkan oleh Raja Berkepala Sembilan. Dia menyeret tubuhnya di ambang kehancuran, mengeluarkan 7 paku roh jahat terakhir, dan menghancurkannya untuk membangkitkan semangat. Hentikan. Landen Sen mencoba menghentikan Raja Naga Platinum, tetapi tubuh dan kesadarannya yang berat tidak mematuhi perintahnya. Dia hanya bisa menyaksikan Raja Naga Platinum menghancurkan 7 paku roh jahat. Memanggil. Suara sangat tajam menerobos udara terdengar, dan paku panjang hitam berubah menjadi 7 roh jahat menembus udara, membawa kekuatan menakutkan yang tak tertandingi, dan langsung menyerang Raja Berkepala Sembilan di medan perang. Semua orang, cepat-cepat memblokir pukulan ini untuk sesama Taois Jiutu. Xia Linger adalah yang pertama berteriak, dan segera melemparkan mantra dengan Xia Saner. Putar bintang-bintang. Kedua saudara perempuan itu berteriak serempak, dan bersama-sama mereka melepaskan pusaran air putih besar ke arah paku hitam yang terbang. Para pembudidaya para dewa melepaskan satu demi satu, mencoba untuk memblokir paku panjang yang menakjubkan ini. Bum bum bum. Untuk sementara waktu, sejumlah besar paku menghantam 7 paku dewa, dan serangkaian raungan tajam dan menusuk membuat orang tuli. Dengan enggan, kekuatan yang dibawa oleh 7 paku roh jahat terlalu besar, dan kekuatan magis dari ratusan biksu yang abadi tidak bisa menahan arah paku yang panjang. Melihat bahwa 7 paku roh jahat akan mengenai Raja Berkepala Sembilan, leluhur Jue Chen, yang berjarak 1 kilometer dari Raja Berkepala Sembilan, memiliki mata dan tangan yang cepat, berkorban ke Gunung Yingang, dan memblokir Raja Berkepala Sembilan dengan kecepatan kilat. Gunung Yingang, blokir aku. Nenek moyang tua Jue Chen berteriak keras, dengan gila-gilaan menuangkan kekuatan spiritual kacau ke Gunung Yingang, mencoba untuk memblokir 7 paku dewa jahat untuk Raja Berkepala Sembilan. Namun, dia masih meremehkan kekuatan dari 7 paku roh jahat. Ledakan. Saya melihat bahwa 7 paku roh jahat tiba-tiba menghantam Gunung Yingang, dan tenda hitam spiral muncul dari ujung kuku, seperti gigi tajam, berputar dan berdampak pada Gunung Yingang. Berdengung-berdengung. Gunung Yingang yang besar bergetar dengan panik, seolah mengerang dan bergetar, dan segera mencapai batasnya. Pada akhirnya, dengan suara keras, 7 paku roh jahat benar-benar menembus gunung. Gunung Yingang besar runtuh di tempat, mengubah gunung menjadi puing-puing batu yang dipenuhi langit. Nenek moyang debu, Gunung Yingang, hancur dan hancur. Tidak. Nenek moyang Xianbao yang hancur, Jue Chen, mengalami serangan balik yang parah, dan seteguk besar darah menyembur keluar dari mulutnya. 7 paku roh jahat yang menerobos banyak rintangan, meskipun kekuatan mereka sangat berkurang, mereka bukan sesuatu yang Raja Berkepala Sembilan yang memiliki kekuatan jiwa dan vitalitas yang berlebihan dapat melawan. Penghalang pertahanan dibuka oleh Raja Berkepala Sembilan yang kehabisan sisa energi terakhirnya dengan mudah dikalahkan oleh 7 paku roh jahat. Puff. 7 paku roh jahat itu bagaikan sinar cahaya, yang terendam di dada dan perut Raja Berkepala Sembilan, kapung hitam yang terciprat dari paku panjang menghancurkan sepotong besar daging dan darah, dan lubang mengerikan menembus antara dada dan perut Raja Berkepala Sembilan itu. Lubang darah. Apa? Rasa sakit yang intens dari udara mati yang menyerang tubuh menyebabkan Raja Berkepala Sembilan itu mengeluarkan teriakan yang menusuk jantung, lukanya dengan cepat berubah menjadi hitam, dan napasnya dengan cepat melemah. Setelah bernapas, Raja Berkepala Sembilan pingsan, dan tubuhnya jatuh dari udara, hidup dan mati tidak menentu. Tidak. Landen Sen, yang telah menyaksikan semua ini, memiliki wajah yang sangat mengerikan, mulutnya meraung kesedihan dan kemarahan, dan matanya penuh dengan kemarahan dan pembunuhan. Luka kakakku, dan lukai saudaraku yang saleh. Hari ini, Landen Sen, aku tidak akan menelan naga jahatmu hidup-hidup, dan bersumpah untuk tidak menjadi laki-laki. Landen Sen,
yang tertelan amarah, menatap Raja Naga Platinum, matanya dipenuhi api darah, dan hantu binatang buas yang semula redup dan berkilau di belakang darah yang tak ada habisnya, seperti hari darah yang cerah, yang membuat orang-orang tertarik pada mata. Tidak kelihatan. Mengaum. Binatang buas yang marah mengeluarkan raungan sengit yang mengguncang langit, dan nafas yang keras menekan langit kuno. Pada saat ini, semua energi iblis dalam tubuh Landen Sen dilepaskan, dan seluruh tubuhnya terbakar ke langit. Di bawah amplop api darah, Landen Sen berubah menjadi kera batu bermata emas panjang, bergegas ke arah Raja Naga Platinum. Bab 3815 White Dragon Monster. Platinum Dragon King tidak berharap Landen Sen memiliki energi ekstra. Bahkan, didorong oleh kehendak binatang buas yang marah, Landen Sen mendapatkan kembali mobilitasnya. Hantu binatang buas yang marah di belakang kera batu bermata emas melepaskan udara yang sangat menakutkan, menyebabkan rasa takut yang kuat di jantung Raja Naga Platinum. Tidak. Jangan datang. Melihat kera batu bermata emas berlumuran darah dan nyala terbang melayang seperti bola meriam, kulit kepala Raja Naga Platinum mati rasa, dan mulutnya menjerit panik. 37 mantra paku roh jahat dari Saint Siye semuanya dikalahkan, dan tubuh fisik berada di ambang kehancuran, kekuatan spiritual kacau di tubuh hampir hancur, dan hampir tidak ada serangan balik. Dengan suara teredam, kera batu bermata emas menerbangkan Platinum Dragon King ke udara. Kera batu bermata emas yang marah membuka mulut dan taringnya, menggigit setengah dari leher Raja Naga Platinum dengan keras, dan darah melonjak karena luka. Mati. Kera batu bermata emas dalam kegilaan seperti anjing gila, menggerogoti daging dan darah Raja Naga Platinum, dan menelan potongan besar di perutnya. Apa? Platinum Dragon King menjerit ngeri. Rasa sakit yang hebat dari leher menyebabkan tubuh Raja Naga Platinum yang patah untuk berjuang dan memelintir, berusaha membebaskan cakar Landen Sen, tetapi itu telah mencapai ujung panah otomatis, dan semua upaya sia-sia. Menggerutu. Kera batu bermata emas menggerogoti daging dan darah Raja Naga Platinum. Daging dan darah bercampur dengan sejumlah besar darah mengalir ke tenggorokan. Adegan yang menakutkan dan menakutkan membuat orang berdebar dan takut. Para biarawan yang menyaksikan semua ini di medan perang menghirup udara dingin, ekspresi mereka sangat terkejut. Dalam proses menelan daging dan darah Raja Naga Platinum, Landen Sen merasakan darah mendidih di seluruh tubuhnya, tulang-tulang tubuhnya bentrok, dan meridian meledak, seolah-olah ada ledakan energi, dia akan meledak di tubuhnya. Landen Sen benar-benar mengabaikan reaksi keras tubuhnya, dan memakan daging dan darah Raja Naga Platinum bahkan lebih gila lagi. Cadangan. Cadangan. Napas Raja Naga Platinum semakin lemah dan semakin lemah, matanya berkerut tajam seperti lonceng tembaga, dan mulutnya membuat suara serak yang kasar memohon belas kasihan. Itu adalah adegan konyol bahwa Luo Tianxiang, yang tinggi-tinggi, memohon belas kasihan dari seorang Tianxian yang dia anggap sebagai semut saat ini. Menanggapi Platinum Dragon King, itu adalah kehancuran yang lebih gila lagi. Retak. Landen Sen menjentikkan leher Raja Naga Platinum, dan banyak darah menyembur dari leher Raja Naga Platinum, dan ada hujan darah di langit, dan pemandangan itu mengejutkan. Kepala naga Raja Naga Platinum digigit, dan tubuhnya benar-benar runtuh. 4 bunga emas di tengah alis kepala naga mulai cerah dan gelap. Tubuh jiwa utusan Si Yeseng yang menderita kerusakan berat mencoba untuk keluar dari kepala Raja Naga Platinum. Tetapi pada saat ini, apa? Landen Sen tiba-tiba menjerit tajam, tubuhnya berubah menjadi bentuk manusia yang tak terkendali. Daging dan darah Raja Naga Platinum yang ditelannya tampaknya berubah menjadi energi mengerikan yang berubah sangat deras di tubuhnya, mengamuk. Dalam sekejap, mulut, hidung, telinga, mata, dan bahkan pori-pori tubuh Landen Sen dipenuhi dengan banyak darah. Saudara Landen Sen. Saudara. Kakak Sen. Xialinger, Xiasaner, dan Lan Xianer menjadi pucat karena terkejut ketika mereka melihat penampilan menyakitkan Landen Sen. Ketiga wanita itu akan bergegas maju, tetapi Meyer menghentikan mereka dengan satu tangan dan menjelaskan, Landen Sen melahap roh naga jahat. Jangan repot-repot naik pada saat-saat kritis, agar tidak menyebabkan kecelakaan apapun. Setelah mendengarkan penjelasan Meyer, gadis-gadis itu menghela napas lega, mengingat bahwa Landen Sen adalah peri roh darah. Tapi iblis Luo Tianxiang, ini terlalu berantakan. Para wanita memandang Landen Sen dengan cemas, berdoa dalam hati mereka bahwa Landen Sen akan aman. Bai Chen dan Hong Ling juga memerintahkan pasukan gabungan untuk tidak bertindak gegabah dan menyaksikan perubahan. Apa? Di medan perang, Landen Sen menjerit tajam, dan dalam rasa sakit yang tak terbayangkan, tubuhnya tiba-tiba menyembur keluar dari darah, itu adalah darah suci yang tersembunyi di dalam jiwa. Biksu dari tubuh abadi roh darah, setiap kali menggunakan aura darah suci dalam jiwa untuk menelan garis keturunan atau benih monster, mereka perlu menunggu waktu pemanasan yang sangat lama untuk memulihkan aktivitas mereka. Landen Sen telah tidur di Gunung Huaguo selama 100.000 tahun, dan aura darah suci dalam jiwa sudah mendapatkan kembali vitalitasnya, yang kebetulan bermanfaat.
Darah suci Seng Ruo yang menyembur keluar dari tubuh Landen Sen, berguling menuju kepala Raja Naga Platinum seperti gelombang yang mengamuk. Sebelum jiwa Platinum Dragon King melarikan diri, dia terikat dengan kuat oleh aura darah suci yang menyembur keluar dari tubuh Landen Sen dan ditarik keluar dari kepala naga. Setan dari Raja Naga Platinum adalah naga putih sepanjang 3 inci, memancarkan cahaya putih yang mempesona di seluruh. Pada saat ini, roh iblis dari Raja Naga Platinum telah terperangkap oleh aura darah suci, dan itu menarik ke arah tubuh Landen Sen sedikit demi sedikit. Aura darah suci. Jiwa iblis naga putih begitu ketakutan sehingga sangat takut sehingga dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa anak manusia di depannya ini adalah peri roh darah yang sangat langka di dunia nyata. Sampai sekarang, Raja Naga Platinum akhirnya mengerti mengapa Landen Sen memiliki kehendak binatang buas yang marah. Tidak. Jangan menelanku. Kultivasi kamu tidak cukup, dan jika kamu buru-buru menelan monster Luo Tianxiang, kamu hanya akan tidak dapat menahan kekuatan monster itu dan meledak dalam kematian. Platinum Dragon King menjerit mengerikan. Di mana Landen Sen sangat peduli, dengan putus asa melepaskan aura darah suci, menarik jiwa iblis naga putih. Aura darah suci sangat mendominasi, dan iblis naga putih berjuang mati-matian untuk melawan, tetapi sia-sia, itu menarik ke arah tubuh Landen Sen dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak. Setelah raungan terakhir yang tidak diinginkan dari jiwa iblis naga putih, jiwa iblis akhirnya diserap oleh tubuh Landen Sen. Landen Sen, yang telah menyerap roh iblis naga putih, tiba-tiba mengeluarkan banyak cahaya putih dari seluruh tubuhnya, dan dagingnya pecah dan berkedut tajam. Apa? Landen Sen menjerit memilukan, dan kekuatan dahsyat menyerbu tubuhnya dengan gila, dan tubuhnya bahkan terdistorsi. Jenis penyiksaan tidak manusiawi ini langsung mendorong Landen Sen ke batasnya. Untungnya, pada saat ini, binatang buas yang marah di belakangnya menjadi berkemauan liar, dan dengan cepat mengulurkan kaki kanannya, mengeluarkan kehendak naga putih yang merajalela di tubuh Landen Sen. Mengaum. Hantu binatang buas yang marah menarik hantu naga putih untuk membuat auman keras, melambaikan cakarnya, dan menikam naga putih. Pantom naga putih tampak agak malu-malu, tetapi tidak mau kalah, membuka mulut dan taringnya, menggigit cakar binatang buas yang marah, dan meluncurkan serangan balik. Dengan cara ini, dua hantu yang dibentuk oleh kehendak para monster benar-benar bertarung bersama, pemandangannya sengit dan menakutkan. Tentara koalisi di medan perang terpana. Setelah bertarung sebentar, pada akhirnya hantu binatang marah itu sedikit lebih baik. Adegan yang tidak terduga muncul. Dua cakar hantu binatang marah itu dengan kuat menjepit hantu naga putih, membuka mulut baskom darah, dan menelan hantu naga putih ke dalam perut. Hantu Bailong berjuang mati-matian, tetapi sia-sia, dan langsung ditelan oleh hantu binatang buas yang marah. Setelah menelan pantom naga putih, binatang buas pantom yang tiba-tiba membengkak dalam lingkaran, auranya melonjak dan melepaskan perasaan tertekan yang menyesakkan.